Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi 'ala ni'amihil kamilah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin bil awsafil kamilah wa ala alihi wa ashabihi alladhina nalu darajatil ulya bisabri fi nusratil millah. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Segenap jamaah musalla al-jihad, para ustadz, para hujjaj, bapak-bapak, hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita berkumpul kembali melanjutkan pengajian rutin kita, ngaji kitab Nasaihul Ibad. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini memperoleh ridho Allah yang akan kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan pembahasan makalah yang ke-20. Kemarin terakhir kita baca makalah yang ke-19. Sekarang kita akan baca makalah yang ke-20 halaman 54. Betul ya? Halaman 54. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Wal maqalatul 20 an Ali radhiyallahu anhu wa karrama wajhah. Man lam yakun indahu sunnatullahi ay 'adatuhu wa sunnatu rasulih ay sya'nuhu wa sunnatu awliyaihi ay amruhum falaysa fi yadihi syai'un. Maqalah yang ke-20 dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa karrama wajhah. Semoga Allah meridhoinya, wa karrama wajhah, dan semoga Allah memuliakan wajahnya. Man lam yakun indahu sunnatullah, barang siapa yang dalam dirinya tidak ada sunnatullah, maksudnya sunnatullah ay adatuhu, yaitu kebiasaan Allah, wa sunnatu rasulihi, dan tidak ada dalam dirinya sunnah rasulnya, maksudnya ay sya'nuhu, maksudnya adalah urusan atau perkaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kelakuannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa sunnatu auliyaihi, dan sunnah wali-wali atau kekasih-kekasihnya Allah, ai amruhum, maksudnya urusannya aulia, urusannya para wali. Barang siapa yang tidak ada satupun dalam dirinya sifat ini, falaisa fi yadihi syai'un, maka tidak ada dalam tangannya syai'un, sesuatu apapun, tidak ada dalam tangannya sedikit pun. Ai falaisa lahu syai'un, maksudnya tidak ada untuknya syai'un, sesuatu yu'taddu bihi, yang bisa diperhitungkan dengan sesuatu tersebut. Yu'taddu, yang dia bisa diperhitungkan dengan sesuatu tersebut. Qila lahu, dikatakan kepada Sayyidina Ali, ai li aliyin, maksudnya kepada Sayyidina Ali, ma sunnatullah, apa yang dimaksud dengan sunnatullah? Qala, berkata Sayyidina Ali, ai aliyun, maksudnya Sayyidina Ali, yang dimaksud dengan sunnatullah kitmanus sirri, adalah menyembunyikan rahasia. Rahasia itu apa? Wahwa, rahasia adalah ma'akhfahu, sesuatu akhfahun nasu, yang manusia menyimpannya, anil hadithi, berupa omongan, inda syaksin, kepada seseorang. Fakitmanus sirri, maka menyimpan rahasia itu wajibun, wajib. Waqila, dan dikatakan ma sunnatullah, ditanyakan ma sunnatur rasul, apa yang dimaksud dengan sunnah Rasul? Qala, berkata Sayyidina Ali, al-mudaratu bainan nasi. Al-mudaratu, yaitu kasih sayang, bainan nasi, antara manusia. Kama qala ba'duhum, sebagaimana berkata sebagian ulama, wa darihim ma dumta fi darihim wa ardihim ma dumta fi ardihim. Ini syair. Wa darihim, dan kasihilah mereka, ma dumta fi darihim, selagi engkau berada fi darihim, di daerah atau di rumah mereka. Wardihim, dan carilah ridho mereka, buatlah mereka ridho, madumta fi ardihim, selagi engkau ada dalam tanah mereka. Waqila, dan dikatakan, ditanyakan, ma sunnatu auliyaihi,
Apa yang dimaksud dengan sunnah wali-wali atau sunnah kekasih-kekasihnya Allah? Qala, berkata Sayyidina Ali, ihtimalul adha, menanggung sakit, menanggung derita, anin nasi, dari manusia. Ini maqalah Sayyidina Ali, panjang ini. Ada 3 poin di sini. 3 poin pertama. Ini maqalah yang ke-20 dari Sayyidina Ali radhiyallahu an, dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Sebagian sahabat itu kalau doa untuk para sahabat radhiyallahu an, Sayyidina Umar radhiyallahu an, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an. Kalau Sayyidina Ali ditambahin radhiyallahu anhu wa karrama wajhahu. Semoga Allah meridhoinya dan semoga Allah memuliakan wajahnya. Yang dimaksud karramallahu wajhah, Allah memuliakan wajah Sayyidina Ali. Sayyidina Ali adalah sahabat yang tidak pernah menyembah berhala. Beda dengan sahabat-sahabat yang lain. Sayyidina Umar dulu pernah masa lalunya masa lalu yang kelam, masa lalu yang silam, kemudian taubat. Jadi masa lalunya buruk. Sama orang sini juga begitu kali ya. Tapi sekarang udah pada taubat gitu. Pokoknya kan yang penting kan husnul khotimah. Yang penting kan akhirnya, daripada akhirnya buruk, yang penting kan akhirnya baik. Daripada awalnya baik tapi akhirnya buruk, naudzubillah, mendingan awalnya buruk tapi akhirnya baik. Nah, Sayyidina Ali karramallahu wajhah, wajahnya tidak pernah sedikit pun menyembah berhala, tidak seperti sahabat-sahabat pada umumnya. Sayyidina Ali disebut karramallahu wajhah, Allah muliakan wajahnya, Allah muliakan muka beliau karena memang tidak pernah menyembah berhala. Dan sejak kecil Sayyidina Ali diurusin oleh Rasulullah. Sayyidina Ali bin apa Pak? Ali bin Abi Thalib, paman Nabi Abu Thalib, anaknya banyak saudara. Ada Ja'far, abangnya Sayyidina Ali. Kemudian ada Ali. Jarak antara Ja'far bin Abi Thalib dengan Ali bin Abi Thalib 8 tahun, jauh beda. Nah, yang Ja'far ini diurusin oleh paman Nabi yang namanya Abbas bin Abdul Muthalib. Nah, kalau Sayyidina Ali diambil oleh Nabi Muhammad. Jadi Sayyidina Ali ini diambil oleh Nabi Muhammad, diurusin oleh Nabi Muhammad. Karena ayahnya Sayyidina Ali, Abu Thalib ini anaknya banyak tapi hidupnya pas-pasan. Cuma beliau meskipun hidupnya pas-pasan tetap terpandang orang-orang Mekah pada waktu itu, orang-orang Quraisy pada waktu itu kalau punya rembugan atau kalau punya persoalan ngadepnya kepada Abu Thalib, karena termasuk orang yang dipandang, termasuk orang yang berwibawa. Jadi orang berwibawa atau orang yang punya karisma itu nggak perlu punya duit banyak, nggak perlu punya wibawa, punya karisma. Kadang-kadang dengan pembawaannya yang sederhana, dengan pembawaannya yang menjaga adab atau menghormati orang, dia bakal dihormati orang, nggak perlu kaya. Ini Abu Thalib, ayah dari Sayyidina Ali. Karena anaknya banyak, maka Nabi Muhammad diurusi oleh pamannya Abu Thalib. Maka sekarang gantian Nabi Muhammad ngurusin anaknya, yaitu Ali bin Abi Thalib. Dari kecil sudah diurusin oleh Rasulullah. Dari kecil Sayyidina Ali juga termasuk golongan orang-orang yang masuk Islam pertama kali. Di antara orang-orang yang masuk Islam pertama kali yang mendengar kerasulan Nabi Muhammad SAW itu adalah Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ini maqalah dari Sayyidina Ali. Beliau berkata, orang yang dalam dirinya tidak ada 3 hal ini, sama sekali nggak ada dalam dirinya 3 hal ini, maka itu orang nggak bisa dianggap apa-apa. Maksudnya nggak bisa dianggap apa-apa, tidak ada satupun yang bisa diperhitungkan, tidak ada satupun yang tidak ada satupun yang berharga dalam diri orang itu. Udah pokoknya nggak berharga. Apa 3 hal yang dimaksud di sini? Sunnatullah, sunnah Rasul, dan sunnah wali-walinya Allah. Hadirin sekalian, kata-kata sunnah ini punya pengertian berbeda-beda. Konteks ini yang dimaksud dengan sunnah bukan sunnah yang padanannya hadis. Kalau orang umum bukan konteks khusus, konteksnya konteks umum. Biasanya kalau sunnah itu direndeng atau dijejerin dengan Al-Quran. Jadi sumber hukum pertama Al-Quran, sumber hukum kedua sunnah. Sunnah yang dimaksud di sini adalah hadis. Kadang-kadang orang kembali kepada sunnah, emang mau kemana? Emang kita dari mana?
Orang kembali kan, kalau orang kembali kan berarti habis pergi ya, kembali kepada kembali ke petukangan, kembali ke pesanggeran. Itu berarti dari Ciamis tadinya habis jalan-jalan, atau dari Garut kembali ke pesanggeran. Nah ini disuruh kembali ke sunnah. Orang kita nggak kemana-mana, kita dari dulu tuh udah pakai sunnah. Kita dari dulu tuh ikut guru-guru, ikut kiai, itu udah ikut sunnah. Jadi nggak perlu kembali pada sunnah. Yang ngaji kayak begini, ngaji lengkar, ya ada kopinya, ada gorengan, ada air mineral, yasinan, itu udah sunnah semuanya. Jadi nggak perlu disebutkan mari kembali ke sunnah, nggak usah, karena dari dulu kita udah sunnah. Orang yang nyebut kembali ke sunnah itu habis main dari mana tahu dia? Ya dia habis main jauh, mungkin merasa baru nyunnah, padahal kita udah sunnah. Ini sunnah pengertian pertama yang dimaksud dengan hadis Nabi. Kemudian sunnah pengertian kedua, sunnah yang artinya kebiasaan. Kalau disebut ini arti umum, kebiasaan yang dimaksud di sini segala sesuatu, baik itu berupa perbuatan, baik itu berupa pembiasaan-pembiasaan selain perbuatan atau ucapan, maka bisa disebut sebagai sunnah, bisa disebut sebagai kebiasaan. Karenanya ada dalam pengertian ini ada sunnah, bukan hanya sunnah Nabi, sunnah nabawi, bukan hanya sunnah nabawiyah, tapi ada juga sunnah khulafair rasyidin, yaitu kebiasaan atau tradisi khulafair rasyidin. Di antara kebiasaan ketetapan yang ditetapkan oleh khulafair rasyidin ini mencetak mushaf. Tahu mushaf saudara ya? Mushaf tahu, Quran mushaf. Itu yang bikin bukan Nabi. Zaman Nabi mah nggak ada yang ditulis-tulis begitu, nggak ada. Jadi nyusun Quran, membuat menjadi buku, itu adalah sesuatu yang baru, sesuatu yang sifatnya tidak pernah dilakukan oleh Nabi, tapi dilakukan oleh orang setelahnya. Siapa yang melakukan? Khulafaur Rasyidin, yaitu Sayyidina Abu Bakar. Mulai dari Sayyidina Abu Bakar baru mengumpulkan saja, baru dicetak pada masa Sayyidina Utsman bin Affan. Itu yang namanya sunnah Khulafaur Rasyidin. Jadi bikin buku, bikin Al-Quran jadi buku, itu ya bid'ah. Cuma bid'ahnya bukan bid'ah buruk, bid'ahnya bid'ah baik. Karena bid'ah ada bid'ah buruk, ada bid'ah baik. Bid'ah sayyi'ah, ada bid'ah hasanah. Bid'ah sayyi'ah ya bid'ah yang buruk. Salat subuh berapa Pak? Dia bikin 2,5. Bid'ah tuh salamnya entar, salamnya pas lagi ruku 2,5 ya. Ya tambahin satu lagi, salamnya pas lagi ruku, namanya bid'ah tuh. Nah tapi kalau sesuatu yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip agama seperti sholat, kemudian puasa Ramadan, gak diubah-ubah yang begituan, hanya sekedar membukukan Al-Quran, itu bid'ah yang bagus, gak apa-apa, boleh. Terawih, Nabi gak pernah terawih sampai 20. Siapa yang menciptakan terawih sampai 20? Khulafaur Rasyidin. Yang menciptakan yaitu para sahabat Khulafaur Rasyidin, Sayyidina Umar pada waktu itu. Sayyidina Umar juga. Tahu selain itu apa lagi? Kalau tadi mushaf Sayyidina Utsman, kalau kalau ini tarawih Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ya bin Khattab. Ilmu nahu yang menjelaskan kalimat ada 3, isim, fi'il, huruf, i'rab ada 4, rafa, nasab, khafat atau jar dan jazm, itu juga bid'ah. Nabi nggak pernah belajar i'rab, Nabi nggak pernah belajar nahu, tapi ini bid'ah yang baik. Jadi nggak semua bid'ah itu buruk, semua ada bid'ah yang baik. Ini yang sering saya baca di awal, inna syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah itu sesat. Tapi bid'ah yang dimaksud di sini adalah bid'ah buruk, bukan bid'ah baik. Kalau bid'ah baik seperti yang dilakukan para sahabat ini boleh, dan yang hubungannya dengan ibadah maka jadi sunnah para sahabat atau sunnah khulafaur rasyidin. Pengertian sunnah yang merupakan sumber hukum, yaitu sunnah Nabi maupun sunnah khulafaur rasyidin. Sunnah khulafaur rasyidin bisa dijadikan hukum. Namanya ijma'. Ijma'nya para sahabat
ijma'nya ulama-ulama pada masa sahabat. Nah, pengertian lain dari sunnah selain sunnah yang sumber hukum adalah kebiasaan. Di sini ini sunnah yang punya arti kebiasaan. Kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, barang siapa yang dalam dirinya tidak terdapat satupun dari tiga ini, maka itu orang tidak bisa dianggap, tidak usah dianggap. Jadi dia tidak punya nilai apapun. Apa tiga hal? Yang pertama yaitu sunnatullah, kebiasaan Allah. Yang kedua sunnah Rasul, yaitu kebiasaan Rasul. Yang ketiga sunnah para wali-wali Allah, yaitu kebiasaan para wali-wali Allah. Kebiasaan di sini ditanya, dikejar oleh murid-muridnya Sayyidina Ali. Maksudnya pengen tahu yang dimaksud dengan sunnah, yang dimaksud dengan sunnah Allah itu apa? Kebiasaan Allah, sunnah Allah yang dimaksud adalah kitmanus sirri, atau menyembunyikan rahasia, menyimpan rahasia. Semua orang kan punya rahasia ya Pak, punya rahasia pasti. Saya nggak ada yang tahu kan ini bangun tidur pada jelek atau pada cakep rata-rata. Itu rahasia suaminya tuh, bini kita, atau rahasia keluarga. Jangan sampai tahu, orang jangan sampai tahu DKM Al-Jihad kalau bangun tidur kayak gimana mukanya, kan nggak ada yang tahu. Rahasia simpen. Atau yang lebih penting lagi, buruknya orang, cacatnya saudara kita itu rahasia. Jangan diumbar, jangan dikabarkan, dan jangan diceritakan kepada orang lain. Kebiasaan Allah adalah kitmanus sirri. Kebiasaan Allah adalah menyimpan rahasia hambanya. Hambanya punya buruk, punya dosa-dosa, oleh Allah, Allah tutupin itu biasanya. Allah tutupin. Allah yang disebut dengan Sattarul Uyub, Allah yang menutup aib-aib hambanya. Ini juga termasuk kebiasaan atau sifat Allah. Sifat Allah adalah kitmanus sirri. Kalau kita pengen jadi orang yang punya nilai, pengen kita berharga dan diperhitungkan, maka teladanilah Allah dalam sunnah ini, yaitu sunnah menyimpan rahasia orang. Jadi menyimpan rahasia orang itu wajib, nggak boleh diumbar atau nggak boleh dibocorkan. Bang, sama abang doang nih saya ngomong. Apaan? Saya sebenarnya dulu punya niat pengen ngawin si Kokom. Katanya gitu pengen ngawin, tapi udah kepuluhan sama Bang Pendi, akhirnya saya nggak jadi. Yang cerita-cerita Bang, nah kalau dia udah percaya begitu jangan diceritain, jangan terus ketemu Bang Pendi, tuh dia bilang katanya dulu demen sama bini lu, jangan, bahaya itu kalau begitu. Bentuk-bentuk rahasia yang dipercayakan orang kepada kita, apapun itu bentuknya, kejelekan kah atau kebaikan, apapun bentuknya, ini jangan dibocorkan. Wajib menyimpan rahasia, itu hukumnya wajib. Kitmanus sirri wajibun. Apalagi yang bentuknya aib atau cacat saudara kita, jangan. Ada seorang sahabat Nabi namanya Hudzaifah, saudara, Hudzaifah Al-Yamani. Ini disebut sebagai Hafidzus Sirrin Nabi, atau rahasia Nabi, penjaga rahasia Nabi. Hudzaifah Al-Yamani ini orang satu-satunya orang yang dikasih bocoran tentang orang-orang munafik. Nabi tahu orang munafik yang gimana aja tahu. Namanya ada daftarnya. Yang tahu cuma Nabi doang. Bocoran namanya itu sudah disebutkan. Dalam Al-Quran ada surat Al-Munafik, dan ayat itu turun untuk membuka, untuk menyebutkan, mensinyalir bahwa di Madinah itu sudah ada orang-orang munafik yang memang melemahkan perjuangan Islam. Jadi giliran diajak perang dia ogah-ogahan. Kalau sholat kalau ada di depan Nabi paling cakep, tapi begitu Nabi nggak ada malas lagi aja. Itu orang munafik yang dia begitu. Suratnya turun, ayatnya turun, dan Nabi diberitahu oleh Allah namanya siapa aja. Tapi di Al-Quran nggak disebutin. Di Al-Quran nggak ada namanya. Di Al-Quran tidak ada nama orang munafik. Yang tahu cuma Nabi. Nah, satu-satunya sahabat yang dibocorkan tentang orang-orang munafik siapa aja
cuma Hudzaifah al-Yamani, dan beliau disebut sebagai hafidhu sirri Nabi, sang penjaga rahasianya Nabi. Nggak pernah sampai akhir hayat itu nggak pernah dibocorin siapa aja orang munafik itu. Demikian Rasulullah menjaga rahasia, nggak pernah diumbar. Kalau kita gimana? Ada anaknya PKI gitu. Zaman dulu kan masih gitu ya. Ini anaknya PKI nih, jangan kasih MBG, jangan kasih bayaran gratis. Jangan, nggak boleh begitu sebenarnya. Jadi harus disembunyikan, biarin aja dia seperti orang-orang pada umumnya punya hak. Kan yang begitu bapaknya, ya anaknya mah nggak tahu, apalagi udah cucunya, kasihan. Dijaga. Rasulullah tidak seperti itu. Rasulullah menjaga betul-betul. Karena menjaga rahasia hukumnya wajib. Rasulullah menjaga rahasia itu nggak terus diumbar, nggak terus di atas mimbar diumumkan. Tahuilah bahwa berikut adalah daftar orang-orang munafik. Yang pertama si Zaid, yang kedua si Toto, ada nggak Toto di sini? Yang ketiga si Lekar, yang keempat si Uduk. Pokoknya disebutin, nggak pernah Nabi begitu. Dijaga betul-betul. Tapi sahabat punya dugaan, kalau Nabi nggak sholat berarti munafik. Kalau Nabi nggak nyolatin orang itu, nggak nyembayangin orang itu waktu dia meninggal, berarti munafik. Ini terus diperhatiin sama sahabat. Nabi nggak mau nyolatin, nggak mau, kita nggak mau. Pokoknya kalau Nabi nggak mau nyolatin berarti munafik. Kita nggak bakal sholat dah. Begitu Rasulullah wafat, saudara, maka para sahabat patokannya kepada Hudzaifah. Ada orang meninggal, kelihatannya orang Islam, dia ngeliat-liat, ini Hudzaifah nyolatin kagak nih? Kalau Hudzaifah nyembayangin berarti orang mukmin, berarti orang Islam. Tapi kalau Hudzaifah nggak menyolatin, munafik. Udah tinggalin. Cuma tetap nggak diumumin terus dikasih banner gitu ya, kurung batangnya enggak. Tetap nggak disolatin gitu aja. Karena memang ada larangan itu, ada larangan wala tusolli ala ahadim minhum mata abada. Janganlah engkau mensolatkan atau nyembayangin orang yang mati dalam keadaan munafik itu. Jangan. Tapi kan kita nggak tahu. Yang tahu itu Nabi doang sama Hudzaifah. Dan sekarang juga nggak ada orang yang terima wahyu kan. Oleh karenanya nggak boleh kemudian dibikin banner masjid ini tidak menerima jenazah orang yang munafik. Nggak boleh, karena nggak ada yang tahu. Saat itu Rasulullah doang dan Hudzaifah al-Yamani. Hudzaifah al-Yamani juga sangat menjaga rahasia. Inilah yang disebut dengan sunnatullah, yaitu kebiasaan Allah. Allah sangat menyimpan rahasia, benar-benar disimpan rahasia itu, tidak diumbar dan juga tidak dibocorkan kepada siapapun. Nah, kita kalau mau jadi orang yang bernilai, salah satunya ini dengan cara meneladani Allah, menyimpan rahasia, jangan dibocorin, apalagi kita tahu atau apalagi kita dipercayakan untuk memegang rahasia itu. Yang kedua, sunnah Rasul, kebiasaan Rasul. Kalau mau bernilai, hendaklah kita punya kebiasaan Rasul. Apa yang dimaksud dengan kebiasaan Rasul? Kata Sayyidina Ali, al-mudaratu bainan nas, sayang kepada sesama manusia. Sayang kepada sesama manusia, pada anak kecil sayang, kepada teman atau sesama jamaah pengajian, sesama kolega di kantor sayang. Artinya sayang di sini perhatian kita. Kalau ada temennya sakit, ya kita tengokin. Kalau ada temennya kematian, keluarganya kita takziah. Kalau ada temennya ya kurang duit, tawarin, butuh tangan gak bang? Butuh, utangin. Itu namanya mudaroh bainan nas, kasih sayang diantara manusia. Ini adalah sunnah Rasul atau kebiasaan Rasul. Rasulullah ini sangat sayang, sangat belas kasih kepada manusia. Kita tahu kan, jangankan kepada kawan, kepada lawannya saja Rasulullah itu sangat penuh kasih sayang. Ada musuh Nabi Muhammad SAW yang setiap harinya itu buangin sampah atau buangin kotoran
ke rumah Rasulullah. Begitu sekian hari nggak ngirimin, ditanya siapa ini, udah lama nggak ngirimin ini. Akhirnya tahu informasi bahwa orang yang kasih sampah itu, yang ngirim sampah itu lagi sakit, ditengokin sama Rasulullah. Ini mudawarah bainan nas, terhadap sesama. Ini Rasulullah penuh sayang. Kalau kita pengen punya nilai, punya sesuatu yang diperhitungkan, yu'taddu di sini sesuatu yang diperhitungkan, maka hendaklah kita punya sifat saling menyayangi sesama manusia, tetangga khususnya, orang terdekat, orang-orang yang ada, wal aqari wal apa di Al-Qur'an itu, wal jaril junubi. Jadi tetangga yang ada di samping kiri kanan itu juga termasuk orang-orang yang perlu kita belas kasih. Jadi nggak usah jauh-jauh, kan bukan saudara saya Ustadz, meskipun bukan saudara, karena yang nolongin kita pertama kali itu bukan saudara yang jauh, yang ada di samping kiri kanan kita itu tetangga. Mudarah bainan nas, kasih sayang kepada manusia, ini sunnah Rasul atau kebiasaan Rasul. Jadi paling tidak kita punya teladan ini. Salah satunya diantaranya yaitu mengasihi atau belas kasih dengan sama manusia. Kemudian yang ketiga sunnah Rasul, sunnah aulia, kebiasaan para wali-wali Allah. Apa yang dimaksud kebiasaan para wali Allah, wahai Sayyidina Ali? Yang dimaksud kebiasaan para wali Allah adalah menanggung rasa sakit dari manusia, menanggung penderitaan akibat ulah orang lain di para wali-wali Allah. Asyaddun nasi balaan al-anbiya, itu mal-aulia. Orang yang paling berat ujiannya adalah para nabi. Bala itu ujian. Kemudian mal-aulia, kemudian para wali, kekasih Allah. Kekasih Allah ini menanggung derita, menanggung sakit akibat ulah atau akibat perbuatan manusia. Sabar, tapi sabar. Demikian juga para nabi. Para nabi menanggung rasa sakit, derita karena ulah manusia, musuh-musuhnya nabi, musuhnya wali. Ini mereka memberikan sikap atau menyakiti nabi, menyakiti para wali, tapi para wali, para nabi ini sabar. Ini memang sunnah atau kebiasaannya para wali. Jadi wali itu pintunya antara lain adalah pintu sabar. Ada yang pintunya ibadah, memang orang ibadah terus, ibadahnya lillahi ta'ala, ibadahnya ikhlas, bukan karena pamer, bukan karena dunia. Maksudnya dia sholat ya bukan karena pengen rizki dunia, bukan karena apapun, tapi karena Allah aja. Itu bisa jadi wali. Pintunya pintu ibadah. Tapi ada banyak juga kesempatan jadi wali. Pada mau nggak jadi wali nih? Waliullah, ya wali murid kan udah semua. Kalau wali kota ya kudu sekolah dulu. Ini waliullah, diantaranya adalah dengan pintu sabar ini. Sabar menanggung derita, sabar menanggung ulah atau hal-hal yang menyakitkan dari orang-orang. Dengan menanggung sabar maka bisa jadi waliullah juga. Wali-wali Allah itu adalah orang-orang yang bisa menanggung ini. Ihtimalul ada anin nas. Ada wali yang sabarnya itu bukan karena ulah manusia yang jauh, tapi sabarnya karena sabar sama bininya. Bininya ngomel mulu, galakan bininya galakan bininya dibanding dia. Tapi dia waliullah, ada yang begitu. Pintu masuknya apa? Ibadah? Bukan. Pintu masuknya apa? Ilmu? Bukan. Pintu masuk menuju wilayah atau kewalian itu adalah sabar. Sabar diomelin bini, sabar galakan dia, pokoknya galakan bininya dibanding dia. Sayyidina Umar juga begitu. Sayyidina Umar juga satu waktu ada sahabat pengen minta nasihat karena dia ini sahabat, diomelin sama binimu, galak sama bininya. Akhirnya datang ke rumah Sayyidina Umar. Belum sempat masuk, tapi ngelihat Sayyidina Umar lagi diomelin sama bininya.
Akhirnya dia kagak jadi curhat. Tadinya mau deep talk, tahu deep talk Pak? Tadinya mau ngomong dalam-dalam dengan Sayyidina Umar, tapi begitu ngelihat lah itu khalifah, itu Amirul Mukminin, diomelin juga, udah gak jadi ya. Besok harinya tanya, kemarin ngapain bang, rumah? Enggak, udah tahu, saya tahu, emang ada perlu apa? Jadi begini, saya tadinya mau minta saran, minta masukan, diomelin bini, ngelihat engkau Amirul Mukminin diomelin juga, nggak jadi, saya pulang lagi. Sabar, kata Sayyidina Umar. Semua orang mukmin, orang Islam itu semuanya pasti ditimpa dengan ujian ini, ditimpa dengan kesulitan, pasti. Orang Islam pasti ditimpa kesulitan, ditimpa penderitaan pasti. Dan takdir Allah tetap akan berjalan, tidak akan mundur. Takdir Allah itu nggak bisa diulang dan nggak akan mundur. Kalau engkau sabar, takdir Allah akan tetap jalan dan engkau dapat pahala. Kalau engkau mengeluh, takdir Allah juga tetap akan jalan dan engkau tidak mendapat apa-apa. Mengeluh malah bisa dosa. Ini ihtimalul adza atau menanggung derita dari orang lain. Siapapun orang lain itu, ya dari istri, dari bos, dari atasan, dari tetangga, ihtimalul adza. Ya, tangganya ini banget, tetangganya mentang-mentang orang kaya gitu, kayaknya sewenang-wenang banget. Kadang tampias masuk ke rumahnya, mana tinggi banget itu rumah dia. Rumah kita mah dari dulu kagak pernah dibangun, kena lagi tampias bocor, kita udah mengadu, tapi dia ya kagak ini, nggak tahu, nggak ada perasaannya. Sabar, itu namanya ihtimalul adza. Bisa jadi wali itu yang begitu. Ini 3 sunnah atau 3 kebiasaan. Sayyidina Ali mengatakan orang yang tidak punya salah satu pun dari 3 ini, maka dia tidak dianggap. Maksudnya dianggap nggak punya nilai, dia nggak punya nilai. Mending masih punya 1, mending masih ada 1 sifat yang ada pada diri orang itu. Dia kalau disuruh menanggung derita nggak ada. Namanya orang sini ya, jangankan derita, seri aja ogah, lu jual gua beli, nggak bisa gua kalau nanggung derita, nggak bisa. Terus kalau kasih sayang, belas kasih kepada manusia, itu juga rada susah kayaknya, ya orang mantan jawara nggak bisa. Tapi kalau nyimpen rahasia, gue bisa, gue simpen rahasia. Ya udah, pegang 1 sunnah itu, yaitu nyimpen rahasia. Ada yang nyimpen rahasia nggak bisa, dia sayang sama manusia juga nggak bisa juga. Ya udah, pegang yang satu, yaitu menanggung derita, sabar. Ada yang sabarnya nggak bisa, tapi dia nyimpen ini juga nggak bisa, nyimpen rahasia juga nggak bisa. Ya udah, pilih satu, yaitu kasih sayang kepada manusia. Mudarah, kasih sayang kepada manusia. Ini mudarahnya Rasulullah SAW, kasih sayangnya Rasul. Ini bukan hanya mencakup pada anak kecil atau orang atau perempuan. Bahkan Rasulullah tidak pernah mencaci makanan. Rasulullah juga tidak pernah ngomelin budak atau hamba sahaya. Ini yang bos-bos atau yang atasan di sini kayak Bang Olil kan punya anak buah ya. Nah, anak buah jangan disembarangin. Itu bagian dari mudarah atau kasih sayang. Jangan mentang-mentang dia anak buah, ini kaki gue nih, urutin lagi pegel banget ini, asal ada dia pokoknya suruh urutin aja. Jangan. Mudarah itu kasih sayang, bahkan bukan hanya kepada manusia, kepada binatang, kepada makanan. Rasulullah seperti itu. Nah, di antara 3 ini maka kita harus bisa ambil supaya kita punya nilai. Jangan 3-3-nya nggak ada. Jangan ya kagak bisa nanggung derita, omel, marah mulu. Asal dia dizolimin dia marah. Nggak bisa juga belas kasih kepada manusia, nggak bisa juga nyimpen rahasia. Jangan. Kalau 3-3-nya nggak ada, maka itu termasuk orang yang tidak ada nilainya, kata Sayyidina Ali. Inilah 3 sunnah yang ada di nasihat Sayyidina Ali dan kita
harus ambil kalau bisa tiga-tiganya. Para nabi, para wali ini biasanya punya tiga sifat ini. Ya, mengikuti sunnah Allah, yaitu menjaga rahasia. Begitu juga mengikuti sunnah Rasul, belas kasih kepada manusia, dan juga pasti adalah orang-orang yang tahan terhadap penderitaan atau ulah-ulah orang yang menyakitinya. Wa kanu man qablana minal umami yatawasawna ayyusi ba'duhum ba'dhan wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat, lebih kurangnya mohon maaf. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.